Bagi yang belum tahu kasusnya, saya ceritakan sedikit ya. Saya juga baru tahu kasus ini dari seorang public figure yang mempertanyakan, kenapa kok ibu yang baru kehilangan 4 orang anaknya itu terlihat biasa-biasa saja. Nggak ada marah, nggak ada sedih, nggak ada menangis, nggak ada tantrum, nggak ada apa-apa, emosinya flat aja dan sambil main HP gitu. Dan di kolom komentarnya itu ada yang mention saya, mempertanyakan hal yang sama dan meminta saya untuk membahas ini. Nah, pertama-tama, saya tidak bisa menilai, saya tidak bisa istilahnya mendiagnosa hanya berdasarkan satu video. Hanya berdasarkan apa ya, yang kelihatan dalam satu sisi saja. Karena sebaiknya itu tatap muka, sebaiknya langsung ngobrol, komunikasi langsung, interaksi langsung, itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi saya nggak bisa menilai hanya dari satu video saja. Tapi secara umum memang saya bisa memahami kebingungan para masyarakat. Seharusnya kalau orang ini habis kehilangan sesuatu, itu kan menunjukkan ekspresi harusnya ya, sedih, marah, tantrum, teriak-teriak karena kehilangan anak-anaknya gitu. Tapi ini kok enggak gitu kan? Sehingga ya mungkin masyarakat juga bingung. Nah, makanya kita juga harus melihat dari berbagai macam sisi. Jangan cuma lihat dari satu video aja terus langsung menyimpulkan gitu loh. Bisa aja kan ternyata dia udah melakukan itu dari sebelum direkam itu. Dia udah capek mungkin marah-marah, udah capek juga nangis-nangis karena merasa itu nggak bakal kembali lagi. Kan biasa aja, bisa aja maksudnya. Nah, tapi di satu sisi memang kita harus memahami juga bahwa yang namanya kehilangan atau berduka, berkabung itu ada tahapannya. Belum tentu orang itu habis berduka, habis kehilangan itu langsung nangis-nangis, langsung sedih, langsung marah-marah. Belum tentu, karena ada 5 tahapannya. Ya, tahapan yang pertama itu pasti denial dulu. Denial ya, inilah makanya ketika kita habis kehilangan apapun itu, bisa aja orang tua kita, anak kita, atau saudara, atau orang yang dicintai gitu, kita belum tentu langsung nangis. Kalian pasti juga pernah merasakan ya, mungkin para netizen juga pernah merasakan, kok aku nggak nangis ya dalam suatu kejadian yang sebetulnya harusnya aku nangis gitu, kehilangan orang tua misalnya. Nggak nangis ketika sudah dikebumikan, sudah dikubur pun aku nggak sedih, nggak nangis gitu. Karena masih dalam tahap denial. Denial itu artinya ya penolakan. Enggak, ini nggak nyata ah. Ini bukan ibuku, bukan orang tuaku, ini bukan pasanganku, udah ini bukan anakku, udah aku nggak mau terima ini ya. Realitanya itu dia tolak semua gitu loh. Sehingga muncullah seperti itu, emosinya nggak bisa keluar. Karena dia menolak bahwa ini bukan realita gitu loh. Nah, tahap keduanya adalah anger atau marah. Ketika kita sudah mulai nggak denial lagi, kita sudah mulai bisa menerima, oh ini beneran terjadi nih. Udah mulai marah. Kok bisa ini terjadi? Kenapa? Kok aku sih? Kayak gitu marah. Harusnya kalian begini, harusnya kalian begitu supaya ini nggak kejadian. Nah, itu marah-marah. Macam-macam lah bentuknya gitu. Nah, ketika sudah ekspresinya terbuka seperti itu, biasanya muncul lagi ekspresi-ekspresi yang lain, yaitu yang ketiga, bargaining. Atau ketika kita itu tawar-menawar gitu. Coba kalau dulu aku nggak begini, coba kalau dulu aku nggak begitu, coba kalau ini, coba, kayak gitu. Misalnya ya, saya kehilangan seekor anjing yang saya cintai misalkan. Saya langsung, coba kalau waktu itu saya ajak jalan-jalan terus mungkin nggak sakit. Coba kalau makanannya saya lebih atur lagi. Coba kalau begini, padahal sudah nggak ada, udah gitu loh. Sudah nggak ada kesempatan itu. Nah, ketika kita mulai menyadari bahwa bargaining atau tawar-menawar itu sudah tidak berjalan, kita mulai muncul yang namanya depression. Tahap keempatnya, yaitu depression. Ya, udah nggak ada, udah gimana ya, akhirnya mulai muncul kesedihan itu semua. Nah, makanya ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi emosi yang negatif itu baru bisa keluar ketika tahapannya itu jalan gitu loh. Ketika tahapan untuk berduka itu jalan. Kalau sampai nggak nangis, nggak sedih, berarti tahapan berdukanya itu antara nggak jalan
atau dia sedang tidak berduka. Gitu loh. Kita cukup analisanya begitu saja. Sampai nanti akhirnya kalau dia beneran berduka, sampai ke tahap nomor 5, yaitu tahap penerimaan bahwa iya, ini sudah lewat, ini sudah selesai, aku sudah bisa menerima. Dan untuk menerima duka, itu memang kita harus melewati tahapan ini. Artinya, kalau ada orang nggak nangis, nggak sedih, nggak marah ketika dia sedang berduka, artinya dia melewatkan prosesi ini dan biasanya akan menyebabkan gangguan psikologis ke depannya nanti. Karena dia belum bisa menerima, berarti belum sampai ke sana. Nah, balik lagi ke kasus ibu tadi. Mungkin ini baru mungkin ya. Kenapa ibu ini tidak sedih? Karena ibu ini tidak mengalami berduka. Mungkin itu yang pertama. Atau dia sudah melewati proses itu semua sebelumnya. Karena kan yang kita tahu cuma yang ada di rekaman. Tapi yang di luar rekaman kita kan nggak tahu. Siapa tahu dia sudah sampai ke proses tersebut. Gitu loh. Untuk pastinya ya kita nggak bisa tahu. Karena harus interaksi langsung, harus ngobrol langsung, tahu informasinya langsung dari orang ini. Bukan sekedar dari satu video, 2 video kayak gitu. Ya, semoga sih bisa mendapat penjelasan ya yang cukup dari saya mengenai kasus ini. Semoga juga bisa memahami tentang tahapan dari berduka atau berkabung. Seperti itu ya. Terima kasih dan salam sehat jiwa untuk kita semua.